Karir politik Anies Baswedan sudah berakhir. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh T.A. Nugroho. Bagi saya, karir politik seorang Anies Baswedan sudah mentok. Dia tak akan pernah bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden di Republik Indonesia kita ini. Dalam analisa saya, ada beberapa hal yang membuat seorang Anies Baswedan sudah mentok karir politiknya. Jika dilihat dari track recordnya, menjadi seorang pejabat pemerintah, sampai dengan saat ini saya hanya bisa menemukan dua jawaban. Pertama adalah sebagai Mendikbud yang akhirnya dicopot di tengah jalan oleh Presiden Joko Widodo, mungkin karena skandal Frankfurt Book Fair. Dan kedua adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menurut saya jabatan ini bisa dia peroleh dengan menunggangi isu SARA dan politisasi mayat. Anies Baswedan pasti sudah sadar tentang hal ini. Ambisinya untuk bisa menjadi seorang presiden Republik Indonesia harus dia kubur dalam-dalam. Saya tidak heran ketika seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sering sekali melakukan konferensi pers dengan awak media. Bahkan beberapa hari yang lalu dia melakukan wawancara dengan James Masola, wartawan dari The Sydney Morning Herald. Bagi saya semua itu dilakukan hanya semata untuk menjaga agar namanya tetap muncul di media secara berkesinambungan. Ya, walaupun yang bisa dia lakukan hanyalah kontroversi dan kerusakan. Coba saya tanya, apa prestasi Anies Baswedan ketika menjabat Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta? Kalian pasti jawabnya masalah, kerusuhan, dan kontroversi. Dalam wawancara dengan The Sydney Morning Herald beberapa hari yang lalu, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Anies Baswedan terlihat sangat provokatif terhadap pemerintah pusat. Dia berkata pada James Masola, seperti dalam artikel yang diunggah oleh Detik.com, saat angkanya mulai naik terus, saat itu pula kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pengetesan. Pertanyaannya adalah, apakah Pemprov DKI Jakarta sudah bisa melakukan tes terhadap virus tersebut pada saat itu? Apa sudah punya alat tesnya? Apa sudah punya laboratoriumnya? Bukankah pada Januari 2020 Anies Baswedan sedang basah kuyup karena Jakarta kebanjiran besar-besaran? Jika benar Anies Baswedan dilarang untuk melakukan pengetesan oleh pemerintah pusat, maka saya minta bukti adanya pelarangan tersebut. Jangan asal ngomong saja, karena selama ini omonganmu tidak bisa dipegang. Isinya hanya sampah semua, tak lebih dari pencitraan dan provokasi. Yang dibutuhkan oleh rakyat Jakarta adalah bukti dan hasil kerja nyata, bukan konferensi pers dan permainan kata. Masalah ini tambah menjadi lucu ketika ternyata sebelum semua ini terjadi, borok Anies Baswedan lebih dahulu terungkap ke publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anies tak punya anggaran bansos untuk warga DKI. Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, ternyata tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta, kata Sri Mulyani. Jangan-jangan wawancara The Sydney Morning Herald itu hanya untuk balas dendam terhadap pernyataan Menku Sri Mulyani tersebut, bahwa memang dia itu aslinya muka tembok, sudah nggak bisa kerja, provokatif, dan adu domba. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari seorang Anies Baswedan jika dia nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia? Mengurus Jakarta saja tidak bisa, morat-marit semuanya, amburadul. Jadi sudah benar jika saya menganalisa bahwa dia tak akan pernah bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden di Republik Indonesia kita ini. Jikapun dia masih tetap berambisi untuk bisa maju dalam Pilpres 2024 nanti, lalu partai apa yang mau mencalonkannya? Gerindra sudah punya Prabowo, Nasdem sudah punya Ridwan Kamil, PDIP sudah punya Ganjar Pranowo. Mungkin hanya Demokrat, PKS, dan PAN yang mau mencalonkan Anies untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Tapi pertanyaannya adalah, apa mungkin Partai Demokrat, PKS, dan PAN mau mengambil resiko politik yang besar dengan mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 nanti? Resiko politik terbesar partai-partai itu jika mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 adalah akan kehilangan suara pendukung fanatiknya, karena rakyat di bawah sudah menilai Anies itu tidak bisa kerja dan kontroversial. Saya rasa partai-partai politik di Indonesia sudah tidak ada lagi yang mau mencalonkan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Begitupun halnya dengan pencalonan sebagai wakil presiden. Saya rasa partai besar atau koalisi partai-partai besar tidak akan ada yang mau mencalonkan seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai wakil presiden.
karena efeknya untuk sang calon presiden sendiri tidak akan baik, bahkan bisa kalah sebelum Pilpres dimulai. Karena stigma terhadap seorang Anies Baswedan sudah terlanjur buruk di mata masyarakat bawah. Jika melihat hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mendikbud dan selama ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu adalah resiko politik yang mutlak. Harus dihindari oleh partai politik, tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilpres, baik sebagai presiden ataupun wakil presiden, adalah hal yang wajib dilakukan oleh partai politik manapun kalau masih mau dipilih oleh rakyat. Ketika Anies Baswedan hanya sibuk dengan retorika yang diciptakannya sendiri, maka sebenarnya dia sedang mengali lubang kubur untuk karir politiknya. Dan lubang kubur itu sekarang sudah terbuka, semakin melebar dan semakin dalam. Maka, jika saya boleh memberikan saran, sebaiknya segera lompat sendiri ke lubang itu sekarang, karena cepat atau lambat kamu juga akan masuk ke lubang kubur yang kamu gali sendiri. Karir politikmu sudah habis. Selamatkan Indonesia dari Anies Baswedan. Sekian, jayalah Indonesiaku.